Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Kusumah Putri dengan NIM 122450068. Di sini saya akan menjelaskan kode pada tugas individu praktikum teknologi basis data modul 4 tentang query processing. Jadi pada tugas individu ini, kita akan melakukan metode nested loop join. Nah, jadi pada tugas individu ini kita diberikan 3 buah tabel. Yang pertama ada tabel pelanggan, kemudian tabel produk, dan yang terakhir ada tabel transaksi. Kita langsung saja ke contoh kodenya. Nah, jadi untuk membuat tabel, kita bisa gunakan klausa create table. Kemudian kita masukkan nama tabelnya, di sini yaitu namanya tabel pelanggan. Kemudian kita masukkan atribut-atribut yang ingin kita masukkan ke dalam tabelnya. Jadi di sini ada atribut ID, ada atribut nama, kota, dan jenis kelamin. Nah, jadi pada atribut ID ini bertipe data serial. Jadi atribut ID ini menjadi primary key dari tabel pelanggan tersebut. Nah, jadi atribut serial itu adalah ketika kita melakukan penambahan data, maka atribut ID ini nilainya akan bertambah secara ascending. Ya, atau bisa diartikan si atribut ID ini nilainya akan bertambah dari 1 dan seterusnya, 1, 2, 3, dan seterusnya seiring dengan bertambahnya data. Kemudian yang kedua ada atribut nama. Di sini bertipe data varchar dengan panjang maksimumnya yaitu 50. Dan di sini keterangannya not null, artinya atribut ini tidak boleh kosong. Nah, jadi atribut nama akan menyimpan data berupa huruf atau teks atau karakter. Dan kemudian di sini ada atribut kota. Ini sama, bertipe data varchar dan not null atau tidak boleh kosong. Dan yang terakhir ada atribut jenis kelamin dengan bertipe data varchar dan bernilainya 1. Dan di sini kita gunakan klausa check ini untuk melakukan pengecekan pada atribut jenis kelamin itu in, L, atau P. Jadi atribut jenis kelamin ini datanya hanya bisa dimasukkan dengan nilai L atau P dan tidak boleh kosong. Kemudian tabel kedua yaitu tabel produk. Ini sama saja ada atribut ID, nama produk, kategori, dan harga. Dan atribut ID ini menjadi primary key dari tabel produknya. Dan bedanya di sini pada tabel produk ada atribut harga dengan tipe data integer. Nah, atribut harga ini akan menyimpan data berupa numerik atau suatu angka. Kemudian tabel yang ketiga yaitu tabel transaksi. Di sini ada beberapa atribut. Yang pertama ada atribut ID sebagai primary key-nya. Kemudian ada atribut ID pelanggan dan ID produk. Nah, kedua atribut ini merupakan foreign key. Foreign key itu adalah sebuah kunci yang diambil dari tabel lain. Jadi atribut ID pelanggan ini merupakan primary key dari tabel pelanggan. Dan atribut ID produk ini merupakan primary key dari tabel produk. Nah, kemudian di sini ada atribut tanggal bertipe data date. Artinya ini akan menyimpan suatu tanggal. Dan selanjutnya ada atribut jumlah dan total harga dengan tipe data integer. Nah, setelah kita membuat tabel itu, kita akan melakukan insert datanya. Nah, jadi pada tugas individu ini ada beberapa data yang harus dimasukkan. Jadi untuk melakukan input data, kita bisa menggunakan klausa insert into. Kemudian kita masukkan nama tabelnya, misalnya nama tabelnya pelanggan. Kemudian kita masukkan di dalam kurung ini adalah nama atribut yang terdapat dalam tabel tersebut. Nah, jadi pada tabel pelanggan ini nama atributnya terdapat ada
nama, ada kota, dan jenis kelamin. Kemudian kita tuliskan value. Nah, kemudian kita tuliskan dalam kurung, kemudian kita masukkan datanya. Nah, jadi untuk pengisian data pada setiap atribut ini dipisahkan dengan koma. Jadi misalnya di sini ada data Adit, ini akan dimasukkan ke dalam atribut nama, kemudian dipisahkan dengan koma. Dan selanjutnya di sini ada data Jakarta, ini akan dimasukkan ke dalam atribut kota, kemudian dipisahkan lagi dengan koma. Nah, kemudian data L akan dimasukkan ke dalam atribut jenis kelamin, dan seterusnya untuk data yang lainnya. Begitu juga untuk insert data pada kedua tabel lainnya, yaitu tabel produk dan tabel transaksi. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam nested loop join-nya. Jadi sebelum melakukan nested loop join, kita perlu melakukan set enable hash join dan enable merge join kita nonaktifkan atau kita off-kan. Kenapa kita harus melakukan menonaktifkan hash join dan merge join? Karena kita akan melakukan join pada dua tabel dengan datanya relatif kecil. Nah, jadi ketika kita akan melakukan join pada data yang relatif kecil, ya kita tidak perlu menghidupkan hash join atau merge join. Ya, kita cukup mematikannya saja karena datanya cukup kecil. Selanjutnya, kita bisa gunakan klausa explain analyze. Ini fungsinya untuk melihat bagaimana query tersebut diproses. Ya, jadi query di bawahnya ini kita kenakan klausa explain analyze. Nah, jadi kita akan bisa melihat bagaimana query ini diproses. Ya. Jadi pada metode nested loop join ini, pertama kita gunakan klausa select. Ini gunanya untuk memilih beberapa atribut dari beberapa tabel. Nah, jadi contohnya di sini kita memilih atribut ID dari tabel pelanggan, ya. Penulisannya nama tabel dulu, kemudian titik, dan kita tuliskan nama atributnya, yaitu ID. Kemudian di sini kita gunakan klausa as. Ini gunanya untuk memberi label atau rename dari atribut yang kita pilih. Jadi misalnya atribut ID dari tabel pelanggan kita rename dengan ID underscore pelanggan. Dan selanjutnya kita akan melakukan select pada atribut nama dari tabel pelanggan. Dan selanjutnya kita select atribut kota dari tabel pelanggan, dan selanjutnya kita melakukan select dari atribut tanggal dari tabel transaksi, ya. Jadi kita bisa memilih atribut yang berbeda dari tabel yang berbeda. Dan yang terakhir, kita melakukan select total harga dari tabel transaksi. Nah, selanjutnya kita gunakan from, dan klausa from ini itu fungsinya sebagai menunjukkan tabel asalnya, ya. Jadi di sini tabel asalnya itu tabel pelanggan atau bisa disebut sebagai tabel inner join-nya. Ya, jadi selanjutnya kita gunakan klausa join, kemudian nama tabelnya. Nah, klausa join ini fungsinya untuk melakukan join dengan tabel asalnya. Jadi kita akan melakukan join antara tabel transaksi dengan tabel asalnya, yaitu tabel pelanggan. Nah, kemudian ada klausa on. Ini gunanya untuk menyamakan kunci atau key antara kedua tabel tersebut. Ya, jadi sini kita tuliskan dulu tabel asalnya atau tabel inner join-nya, yaitu tabel pelanggan. Kemudian kita masukkan primary key dari tabel pelanggan tersebut, yaitu ID. Kemudian kita samakan dengan foreign key dari tabel transaksi,
yaitu foreign key yang tabel asalnya merupakan tabel pelanggan. Jadi pada tabel transaksi ini ada foreign key yaitu ID pelanggan. Ini tabel asalnya merupakan tabel pelanggan. Ya, maka ini sudah sesuai. Kemudian sini kita run. Nah, bisa dilihat pada outputnya, ini memberikan beberapa informasi tentang nested loop join yang sudah kita lakukan. Sini pada baris 1 ada nested loop cost sama dengan 0,15,332,51. Nah, ini artinya apa? Ini artinya cost sama dengan 0,15 itu kita melakukan nested loop dari cost yang terkecil sebesar 0,15 sampai dengan cost yang terbesar sebesar 332,51. Kemudian ada informasi rows sama dengan 1570. Itu mungkin informasi tentang barisnya dari nested loop yang sudah kita lakukan. Kemudian ada informasi width atau lebarnya, nilainya sebesar 248. Kemudian ada informasi actual time, yaitu sekitar 0,068 sampai dengan 0,111. Kemudian ada informasi rows sama dengan 30, dan ada informasi loops sama dengan 1. Artinya kita hanya melakukan satu kali perulangan. Kemudian pada baris kedua dan baris ketiga ini ada informasi tentang scanning dari nested loop yang sudah kita lakukan. Di sini ada 2 scan yang dilakukan, yaitu sequence scanning dan index scanning. Nah, jadi pada sequence scanning ini ada informasi tentang cost-nya berapa, rows-nya berapa, width-nya berapa, dan actual time-nya. Dan begitu juga pada index scanning ada informasi tentang cost, rows, width, dan actual time. Nah, kemudian pada baris ke-5 dan ke-6 di sini ada informasi tentang planning time dan execution time. Nah, jadi jika dilihat pada hasilnya, planning time sebesar 0,345 milisecond dan execution time sekitar 0,170 milisecond. Nah, kedua nilai ini cukup kecil. Nah, kenapa nilai ini kecil? Karena kita ini hanya melakukan join pada kedua tabel dengan datanya cukup kecil. Maka waktu eksekusinya ini akan kecil juga. Nah, begitu juga ketika kita melakukan join pada data yang besar, maka ini akan meningkatkan waktu eksekusi dan planning time-nya. Begitu. Mungkin sekian penjelasan kode pada tugas individu praktikum teknologi basis data modul 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.